Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kens Pickup. Kali ini ada kiriman pickup ini dari Singapura ya. Dari konsumen saya dari Singapura. Ini udah beberapa kali memesan pickup yang baru dari sini. Lalu ini ada satu pasang ya, satu set pickup PJ ya, Precision Jazz Bass. Jadi ini dikirimkan dulu ke Batam oleh konsumen saya ke teman yang di Batam, lalu dikirim ke sini. Oke, sekarang kita buka dulu aja, kita cek dulu. Ini jadi keluhannya kalau nggak salah hidup tapi kecil gitu ya, karena emang ada beberapa pickup terkadang saat diukur itu hidup, ada nilai tapi kecil. Jadi sekarang kita buka dulu. Nah, ini dia pickup ya, pickup PJ. Nah, ini precisionnya modelnya seperti pickup Nordstrand atau memang Nordstrand mungkin ya. Ini lambangnya saya nggak tahu, mungkin ini Nordstrand. Dan ini yang ini lebih mirip ke pickup soft bar ya, lebih mirip ke pickup soft bar karena ini besar gitu ya, lebar, berbeda dengan jazz bass pada umumnya. Jadi ini sekarang kita lakukan pengukuran terlebih dahulu sebelum kita eksekusi. Dan saya juga ini nggak tahu ini mau dijadiin seperti apa. Ini saya cari dulu testernya di mana ya. Ya, testernya nggak ketemu. Saya cari dulu. Oke, baik, sekarang langsung kita ukur aja ya. Langsung kita ukur. Ini adalah yang pickup bridge-nya ya, pickup bridge-nya. Di sini terbaca 7,89 kilo, 7,89. Dan ini yang neck-nya. Yang necknya terbaca di 9 kilo, 9 kilo. Jadi ini ya sebetulnya normal pickupnya. Cuman mungkin ini menggunakan kawat yang ukuran kecil, jadinya outputnya kurang besar gitu ya. Mungkin menggunakan AWG 43 atau AWG 44 untuk bass itu kurang ya powernya. Dia harus menggunakan AWG 42 standarnya ya. Atau untuk resistan yang kecil menggunakan AWG 41 seperti Musicman gitu. Jadi ini karena ini di seal ya, di sealant, jadi ini mesti dibuka dulu, mesti dibongkar dulu sealant-sealantnya. Ini saya bongkar dulu aja. Nanti setelah kita dapat ini dalamnya seperti apa baru kita lanjut lah mau dibikin seperti apa. Sekaligus saya tanyain dulu sama konsumen saya ini mau di seperti apa kan gitu ya. Oke, baik, ini setelah dibuka ya, ini ternyata kawatnya pun pakai kawat yang tebal ya, AWG 42 sepertinya. Yang ini juga sama yang neck ya. Jadi karena karena resistansinya betul, tidak ada masalah. Berarti sekarang kita harus mengecek secara milivolt karena output sesungguhnya sebuah pickup itu satuan itu milivolt ya. Jadi tegangan yang dihasilkan dari fluktuasi sinyal yang masuk ke pickup gitu. Jadi ini kita hubungkan ke tester si pickupnya ini dengan mode testernya itu di AC, volt AC ya, volt AC. Lalu kita bisa mengetuk-ngetuk salah satu polnya aja, lalu kita lihat nilai di tester itu berapa gitu, yang tertingginya ya. Oke, terlihat di sini ada di 280 ya, 280 milivolt, 312 mungkin karena yang terkena dua pol ini ya. Nah, kalau dua pol itu nilainya lebih gede, jadi kita pakainya satu pol aja. Di sini kita cari yang tertinggi nilainya berapa. Nah, 289 tadi ya terbacanya. Ini untuk yang bridge-nya. Lalu yang neck-nya kita coba kita hubungkan lagi ke tester. Lalu kita
lakukan hal yang sama ya, kita pukul-pukul menggunakan bahan metal dan kita lihat berapa nilai tertingginya. Di sini 267, 285, 297. Mungkin 297 tadi terkenanya 2 ya. 2 jadi 400. Kita coba lagi 283. 255, 277. Jadi ada di kisarannya 250 sampai 280. Yang ini tadi juga 289 ya. Jadi memang agak kecil ya outputnya vintage ini. Sebetulnya normal sih, cuman mungkin karena owner yang merasa ini outputnya terlalu kecil, jadi bisa kita buat jadi lebih modern mungkin ya. Sekarang kita coba kita bandingkan dengan pickup yang saya buat. Ini sebenarnya pickup dari lapak sebelah, cuman saya perbaiki ya, saya gulung lagi. Ini ada di 6,5 kilo. Jadi kita coba cek di sini powernya berapa. Jadi sekaligus ini untuk mengedukasi ya bagi yang masih mendewakan DCR itu tidak menggambarkan apapun ya, karena ini lebih akurat untuk menghitung power itu secara milivolt. Nah, ini 160, 170, 160, 170, 175, 175 milivolt. Ini juga karena vintage ya. Jadi sebetulnya pickup bass ini cukup besar ya outputnya. Cuman mungkin karena ownernya merasa masih kurang, jadi nanti pilihannya ada dua. Bisa kita rewind dengan nanti menggunakan kawat yang sama tapi lebih banyak gitu ya. Atau yang kedua bisa kita bikinkan preamp supaya ini jadi aktif gitu rangkaiannya. Ya nanti saya tanyakan dulu ke ownernya enaknya mau digimanain, saya ngikutin aja. Oke baik, jadi setelah didiskusikan dengan ownernya pickup ini, maka diputuskan pickup ini dijadikan aktif ya, dikasih preamp tambahan dan ini sudah saya pasang preampnya. Ini PCB-nya saya buat sendiri, saya rancang sendiri dan ini output dari pickup masuk ke input preamp. Output preampnya menjadi ada 3 kabel ya, dimana kabel putih ini adalah kabel V9 volt ya, plus 9 volt, jadi kabel dari baterai positif. Nanti kita hubungkan ke sini. Nah, putih ini ke sini, lalu yang kuning dan hitam ini di wiring seperti biasa ke potensio volume atau ke switch ya. Dan yang ini pickup nicknya juga sama, yang putihnya nanti disatuin ke plus 9 volt dari baterai. Dan ini wajib menjadi stereo ya untuk female-nya. Jadi di saat tidak ada jack yang tersambung, baterai tidak bekerja. Jadi ini menjadi saklar otomatis. Ini switch-nya female jack ini Switchcraft, ini kualitas yang sangat bagus. Jadi ini nanti tinggal kita kirim, ini kita lem dulu. Kita kasih insulasi di sini supaya tidak korslet, lalu kita lem di sini supaya tidak putus-putus. Yang ini juga sama. Setelah itu nanti tinggal kita kirim ke ownernya di Singapura. Jadi saya rasa sudah cukup jelas ya. Begini aja. Tidak semua pickup yang made in US itu ya tidak selamanya cocok. Jadi ada tipe-tipe yang memang harusnya menggunakan pickup yang high gain, ada yang harusnya menggunakan yang vintage. Dan kebetulan ini pickup ini sebenarnya cukup high gain, cuman owner dari pickup ini merasa powernya masih kurang nendang. Ya wajar aja, karena itu dia masalah pickup itu cocok-cocokan, maka ini gainnya dibesarkan. Ini preampnya menggunakan memiliki penguatannya 11 kali ya, 11 kali gainnya. Jadi ya udah cukup segitu aja. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kins Pickup.